Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giska Audrey Fremesia Cahyani, NIM 2404 1450 137, kelas 2483E, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi penjualan kosmetik. Baiklah, di sini saya menggunakan Laragon. Langsung saja kita ke bagian database-nya. Di sini saya memiliki database yang bernama DB Java, di mana struktur tabelnya yaitu ada tabel barang, tabel pengguna, tabel penjual, tabel login, dan tabel transaksi. Baiklah, langsung saja ke NetBeans. Di sini saya sudah membuat DB koneksi untuk mengoneksikan database yang saya buat di PHP MyAdmin ke dalam form yang saya buat. Baiklah, di bagian string URL ini untuk namanya itu disesuaikan dengan database yang kita punya. Jika tidak sesuai, maka akan muncul tidak bisa koneksi ke database. Baiklah, langsung saja ke form loginnya. Di bagian form login ini, jangan lupa untuk membuat koneksi untuk memasukkan koneksi yang kita buat tadi ke dalam open connection ini. Jika tidak, maka akan muncul database tidak terkoneksi. Baik, di struktur di sini yaitu ada select bintang from table login. Untuk tabel login ini disesuaikan dengan nama dengan tabel yang kita punya di database. Di sini saya mempunyai nama yaitu tabel login where username. Username dan password ini harus sesuai dengan isi di tabel login kita, karena jika tidak maka dia akan tidak terkoneksi. Baiklah, langsung saja kita run filenya. Jika koneksi kita sudah benar, maka akan langsung muncul seperti ini. Dan langsung saja kita masuk ke dalam formnya. Di sini saya akan masuk sebagai admin. Kita klik dulu username-nya yaitu admin dan passwordnya. Jika kita klik login, maka akan otomatis masuk ke form menu utama, di mana form ini berisi penjualan, stok barang, pengguna, dan transaksi, serta ada lagi yaitu form cetak data penjual, cetak data pengguna atau pembeli, cetak transaksi, dan cetak stok barang. Baiklah, langsung saja kita ke form yang pertama yaitu form penjual. Di bagian form penjual ini mempunyai struktur yaitu ID penjual, username, jabatan, dan email. Baiklah, di sini saya akan menambah. Di sini saya sudah memiliki beberapa data. Jadi kita akan mencoba untuk tombol cari. Jika kita ingin mencoba mengklik tombol cari, maka kita akan langsung ditampilkan seperti yang ini, yaitu silahkan masukkan ID penjual. Di sini saya akan mencari ID penjual dengan nomor ID yaitu 2. Kita klik OK. Nah, maka jika ID kita sudah benar, data akan ditemukan. Di sini jika sudah kita cari, maka tombol edit akan otomatis terbuka, di mana kita bisa mengedit data yang kita punya jika memiliki kesalahan. Di sini saya akan mengedit E kecil ini menjadi E besar. Baik, sudah saya edit, lalu kita klik edit. Jika edit kita berhasil, maka akan muncul data berhasil diedit, dan di sini dia akan teredit karena kita sudah mengklik edit. Baiklah, kita akan lanjut ke form yang selanjutnya, yaitu di sini form yang kedua yaitu ada form cetak barang. Form stok barang, di mana form stok barang ini digunakan untuk menambah barang atau menambah stok barang. Baiklah, di sini saya akan menambah stok barang untuk ID barang 5. Kita klik cari.
data berhasil ditemukan. Di sini dia memiliki ID penjual 3 dengan nama produk yaitu Something Niacinamide dengan stoknya yaitu 8. Kita akan mengubah stoknya menjadi 10. Klik edit, data berhasil diedit, dan stoknya otomatis akan bertambah. Baiklah, kita akan lanjut ke form yang selanjutnya, yaitu di sini ada form pengguna. Di form pengguna ini kita bisa memasukkan ID pengguna, username, email, dan jenis kelamin. Di sini saya akan menghapus ID pengguna dengan ID. Kita klik dulu hapus dan kita masukkan ID penggunanya yaitu 7. Oke. Ya. Dan pelanggan dengan nomor ID 7 itu otomatis menghilang. Baiklah, kita lanjut ke form transaksi. Baiklah, sebelum kita lanjut ke form transaksi, di sini saya akan melihat dulu di bagian form stok barang. Misalkan di sini nanti saya akan membeli stok barang dengan ID barang 10 yang mempunyai stok 10 dan harganya yaitu 40. Kita kembali ke form transaksi. Di sini saya akan memasukkan ID transaksi yaitu 7. ID penggunanya yaitu 2 dengan ID barangnya yaitu 10. Jumlah yang dibeli adalah 2. Jumlah yang dibeli 2 dengan total harganya 80 karena harga barangnya itu tadi adalah 10.000. Karena harga barangnya tadi adalah 40.000, jadi dikali dengan 2 dia akan menjadi 80.000. Tanggal transaksi 26 Desember kita simpan. Baiklah, data transaksi dengan ID transaksi 7 berhasil disimpan dengan jumlah barang yaitu 2. Kita keluar terlebih dahulu dan kita kembali ke dalam bagian stok barang, di mana di sini stok barang otomatis berkurang jika kita membeli barangnya. Jika transaksi dilakukan, maka stok barangnya otomatis berkurang sesuai dengan jumlah barang yang kita beli. Baik, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu ada form cetak, yang dimana terdiri dari form cetak data penjual, cetak data pengguna, cetak data transaksi, dan cetak stok barang. Di sini kita akan mencetak data penjual. Data penjual yang kita punya akan masuk ke dalam tabel sini. Selanjutnya kita klik cetak, kita klik print, dan ini sedang berproses. Kita akan memberi namanya yaitu cetak penjual. Lalu kita klik save dan dia sedang berproses untuk mengekspor data ke dalam file. Baiklah, kita lihat di sini tadi yaitu cetak penjual. Maka di sini laporannya telah tersimpan secara keseluruhan. Baiklah, untuk form cetak yang lainnya itu sama seperti dengan yang tadi. Jadi
Jadi tata cara penggunaannya juga sama seperti yang tadi. Baiklah, saya rasa itu saja penjelasan dari saya tentang sistem informasi penjualan kosmetik. Maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.